Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga belajar PKBM Wina Kota Cirebon. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan pembelajaran matematika bersama saya Yuli Mulyani. Di sini saya akan membahas soal yang ada pada modul yang sebelumnya sudah dipelajari secara mandiri oleh warga belajar semua. Dan untuk video ini dikhususkan bagi warga belajar yang berada di paket C tingkat 5, paket kompetensi 5.3 atau setara dengan kelas 11 SMA. Dan di sini kita belajar modul tema 6 yang bertemakan berpikir logis. Dalam modul 6 ini terdapat beberapa unit. Di sini ada 10 unit dan teman-teman semua sudah membacanya materi. Kemudian kita langsung saja membahas contoh soalnya. Di sini ada, manakah di antara kalimat berikut yang termasuk bukan pernyataan, pernyataan benar, pernyataan salah, atau kalimat terbuka. Jadi di sini harus memilih dari nomor 1 sampai 9 ini mana yang termasuk pernyataan, bukan pernyataan, pernyataan benar, pernyataan salah, atau kalimat terbuka. Di sini lihat, yang pertama, terdapat 7 hari dalam 1 minggu. Ini adalah pernyataan, di mana pernyataan bernilai benar karena 1 minggu terdapat 7 hari. Kemudian yang kedua, 87 adalah bilangan prima. 87 itu bukan bilangan prima, artinya dia pernyataan, tetapi pernyataan yang salah. Kemudian, 4 ditambah 5 dikurangi 4 sama dengan 3, betul tidak? 4 ditambah 5 itu 9, 9 dikurangi 4 adalah 5, maka jawabannya itu salah. Karena dia pernyataan, tetapi bernilai salah, maka ditulisnya pernyataan salah. Kemudian yang keempat ini X ditambah 3 sama dengan 6. Nah, X ini masih memuat variabel, berarti kita bisa tuliskan adalah kalimat terbuka. Begitu pula untuk nomor 5, sebuah bilangan dikurangi 3 hasilnya 6. Nah, berarti kan ini masih kalimat terbuka. Kemudian yang nomor 6, 2N ditambah 1 adalah bilangan ganjil untuk N bilangan asli. Artinya ketika kita memasukkan bilangan asli itu dimulai dari angka 1, kita substitusikan ke rumus ini maka menghasilkan bilangan ganjil. Artinya nomor 6 ini adalah pernyataan yang benar. Nomor 7, 8, 9 adalah bukan pernyataan. Kenapa? Karena di sini kalimatnya adalah seperti gunung ini sangat indah, ibu pergi ke pasar, perbuatan itu sangat mengesankan. Nah, itu adalah bukan sebuah pernyataan. Kemudian di sini ada negasi atau ingkaran. Jadi kalau negasi atau ingkaran itu adalah lawan ketika ada premis yang berbunyi 7 adalah bilangan prima. Artinya ketika kita ini adalah lambang negasi atau lambang dari ingkaran, 7 adalah bilangan prima. Artinya kalau kita negasikan maka 7 bukan bilangan prima. Kemudian ada pernyataan Paris ada di Prancis. Nah, artinya negasi dari kalimat ini adalah Paris tidak di Prancis. Kemudian semua bilangan prima adalah ganjil. Negasinya adalah tidak semua bilangan prima adalah ganjil. Selanjutnya kita disjungsi. Disjungsi ini di sini teman-teman semua sudah membaca dan mempelajari sebelumnya di modul. Di sini ada tabel kebenarannya ketika bernilai salah apabila kedua kalimat itu bernilai salah dan yang lainnya itu bernilai benar. Contoh soalnya di sini Tono tinggal di desa. Kemudian ada pernyataan juga Tono seorang pedagang. Maka P disjungsi Q itu kita tuliskan dengan Tono tinggal di desa atau Tono seorang pedagang. Kemudian ada pernyataan P 8 lebih dari 8 atau 8 lebih dari sama dengan 8. Maka P disjungsi Q atau P atau Q itu 8 lebih dari 8 atau 8 lebih dari sama dengan 8. Yang ketiga, tentukan nilai X agar disjungsi X kuadrat min 4 sama dengan 0 atau 4 ditambah 3 sama dengan 12 memiliki nilai benar. Nah, kita lihat dari tabel ini. Misalkan nih, Px-nya itu adalah X kuadrat min 4 sama dengan 0 dan Q yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 12. Jelas bahwa pernyataan Q ini adalah bernilai salah. Agar disjungsi bernilai benar, maka X harus diganti dengan bilangan. Nah, di sini. Sehingga P itu bernilai benar. Jadi kita lihat bahwa dia kan mintanya memiliki nilai benar. Memiliki nilai benar ini di sini ada benar itu kriterianya. Kalau salah satunya salah, maka yang ini harus bernilai benar. Nah, jadi penyelesaian X kuadrat min 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Jadi agar disjungsi bernilai benar, maka nilai X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2.
Kemudian untuk konjungsi itu dibacanya dan. Di sini ada tabel kebenarannya. Ketika benar itu apabila keduanya adalah benar. Contoh di sini, Tono tinggal di desa, Tono seorang pedagang. Apabila P konjungsi Q, kita menggunakan kalimat dan bukan atau. Kalau atau itu untuk disjungsi, kalau konjungsi itu dan. Ini nomor 1 sama, nomor 2 juga sama. Ketika dirubah menjadi konjungsi maka berubah menjadi dan. Yang nomor 3, tentukan nilai X juga sama, contohnya seperti tadi, agar memiliki nilai benar. Nah, kita lihat bahwa di sini 4 ditambah 3 sama dengan 7. 4 ditambah 3 sama dengan 7 itu bernilai benar. Berarti supaya bernilai benar, maka pernyataan yang pertama juga harus benar. Karena di sini kriterianya apabila pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, maka bernilai benar. Seperti itu. Selanjutnya implikasi. Di sini implikasi, teman-teman juga sudah melihat, sudah mempelajari tentang tabel dari implikasi ini. Di sini lihat, tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. Yang pertama, jika ABCD persegi, maka AB sama dengan CD. Jika ABCD persegi, maka AB sama dengan CD. Ini kan pernyataan pertama benar, yang kedua juga benar, maka hasilnya benar, karena benar-benar hasilnya benar. Kemudian, jika 5 ditambah 3 lebih dari 7, maka 7 adalah bilangan prima. Ini juga pernyataan bernilai benar. Kenapa? 5 ditambah 3 itu kan 8. 8 itu lebih dari 7, maka benar. Kemudian 7 adalah bilangan prima. Betul kan? 7 bilangan prima, maka benar-benar jadi benar. Kemudian ini, 2 ditambah 3 tidak sama dengan 7. Ini pernyataan benar. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 4. 2 ditambah 3 itu harusnya 5. Berarti di sininya benar, di sininya salah. Maka pernyataan ini bernilai salah. Di sini ada biimplikasi P jika dan hanya jika Q. Di sini juga ada tabelnya. Ketika kita harus menentukan nilai X agar biimplikasi berikut bernilai benar, maka di sini lihat. X min 1 sama dengan 3 jika dan hanya jika 4 lebih dari 5. Kita lihat X min 1 sama dengan 3 haruslah bernilai salah, maka X harus memenuhi X dikurangi 1 tidak sama dengan 3, yaitu X tidak sama dengan 4. Kemudian yang B, X kuadrat min 1 sama dengan 0, 1 bilangan asli. X kuadrat min 1 sama dengan 0 haruslah bernilai benar, maka X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Begitu juga untuk yang C. Tentukan pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan berikut. Jika 4 ditambah 1 lebih dari 3, maka 3 kuadrat sama dengan 9. Jika 3 kuadrat tidak sama dengan 9, maka 4 ditambah 1 kurang dari sama dengan 3. Ini adalah pernyataan yang ekuivalen. Kemudian, jika ada liburan, maka semua orang senang. Nah, ekuivalen dengan jika tidak semua orang senang, maka tidak ada liburan, atau tidak ada liburan atau semua orang senang. Liburan batal jika dan hanya jika ada kerja bakti, maka ekuivalen dengan liburan tidak batal jika dan hanya jika tidak ada kerja bakti. Kemudian di sini ada converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Jika saya lulus, maka saya akan mengadakan syukuran. Converse-nya itu, jika saya mengadakan syukuran, maka saya lulus. Jadi kalau converse itu kita tukar. Kalau tadi jika saya lulus, maka saya akan mengadakan syukuran. Ketika di converse, maka jika saya mengadakan syukuran, maka saya lulus. Kemudian inverse, berarti kalau inverse itu tetap hanya dinegasi. Berarti jika saya tidak lulus, maka saya tidak akan mengadakan syukuran. Kalau kontraposisi, berarti jika saya tidak mengadakan syukuran, maka saya tidak lulus. Untuk yang B juga sama, jika gaji pegawai naik, maka harga barang naik. Converse-nya itu kita tukar, jika harga barang naik, maka gaji pegawai naik. Ketika di inverse, jika gaji pegawai tidak naik, maka harga barang tidak naik. Nah, ketika di kontraposisi, jika harga barang tidak naik, maka gaji pegawai tidak naik. Dan untuk yang C juga sama. Seperti itu, di sini warga belajar bisa baca. Kemudian ada silogisme. Ada silogisme, kita langsung saja ke contoh soal.
Diketahui premis, jika X bilangan ganjil, maka 2X bilangan genap. Jika 2X bilangan genap, maka 2X ditambah 1 bilangan ganjil. Nah, ditanya kesimpulannya, berarti kita lihat dari pernyataan ini sama. Jadi hasilnya adalah jika X bilangan ganjil, maka 2X ditambah 1 bilangan ganjil. Jadi lihat ke sini ya. Kemudian ada modus ponens. Jika 2 ditambah 4 sama dengan 6, maka 6 lebih dari 2. Kemudian pernyataan yang kedua, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kesimpulannya adalah, kita lihat ini sama. Jadi kita tuliskan premis yang diberikan merupakan premis untuk modus ponens. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah ini, 6 lebih dari 2. Kemudian ada modus tolen. Modus tolen ini kita lihat contoh soalnya. Jika hari ini hujan, maka Ali membawa payung. Kemudian ada kalimat lagi, Ali tidak membawa payung. Artinya kesimpulannya adalah hari tidak hujan. Di sini dilihat dari rumus dari modus tolen ini. Kemudian di sini ada pembuktian. Pembuktian ini jadi pembuktian bisa secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, jika A, B bilangan real, buktikan bahwa A ditambah B kuadrat itu dijabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita dapat membuktikan secara langsung seperti ini. A ditambah B kuadrat, berarti ini kita sebar menjadi 2. Setelah itu, kita jabarkan seperti ini. Kemudian, kita mendapatkan bahwa A ditambah B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Dan untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Semoga dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.